memulai pimpinan Majelis Taklim Nurul Fatah Ustaz Ahmad Fauzi beserta segenap taklim. Saya hormati juga sahabat Muslim Hafiz guru kita Ustaz Haji Nasruddin Mansur. Saya hormati Ustaz Nabi Ustaz Soleh waktu jamaah beliau subuh Quran Manado Abu Dhabi Wali para ketua DPR di Sentaro Kampung Tanah Baru, para asatizah, para hujan, para tokoh hidup pelatihan baru serta ibu-ibunya, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah kuliah subuh berjamaah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan dalam lisan ini kecuali mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum tentu dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lain. Ketika kita mengawali aktivitas kita pada hari Ahad ini dengan ke masjid, dengan ke mushola, dengan sholat subuh berjamaah, bahkan kita taklim subuh berjamaah, insya Allah begitu banyak saudara-saudara kita yang pagi hari ini masih terlelap dalam tidurnya, masih meneruskan mimpi-mimpinya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul, hari ini kita bersilaturahmi, hari ini kita hadir di majlisnya Rasulullah SAW, hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kata baginda Rasul. Dan hari ini kita hadir di tengah-tengah malaikat beristighfar, di tengah-tengah majlis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau kemudian kita memuji Allah dengan kalimat tahmid ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan tercinta Habibana Karim Nabiyuna wa Habibuna Muhammad Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa konsisten dan istiqomah terhadap ajaran dan sunnah-sunnah. Bapak saudara hadirin rahimakumullah, bulan Desember ini adalah menjadi bulan keprihatinan kita. Ketika kita melihat di depan mata kita sendiri, kita membaca dan melihat di televisi, di medsos dan media-media lainnya, begitu banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah dan berdampak daripada musibah. Terutama saudara-saudara dekat kita di Sukabumi sana, mobil khusus di sentral musibah itu di Pelabuhan Ratu, mereka yang harus mengalami banjir bandang, mereka yang diuji Allah dengan gempa longsor, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, jalan terputus sehingga ada beberapa kendaraan yang 3 hari 3 malam harus diam, tidak bergerak. Kenapa? Karena jalannya terputus. Nah, ini menyiratkan kita begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji bangsa ini dengan berbagai macam musibah. Dan tentunya kita pun secara langsung merasakan bagaimana
Di tengah hujan ini pun Allah memberikan ujian, ya, dengan angin puting beliungnya, dengan petirnya, dan berbagai musibah lain. Kemudian kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam musibah ini? Nah, pagi hari ini kita akan mencoba mensoalkan tentang musibah yang terjadi sebagai sebuah rencana dan rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang ada di muka bumi. Setidaknya ada 7 sebab kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah yang bertubi-tubi. Apa ke-7 sebab musibah itu hadir dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musyrikun. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Allah menurunkan musibahnya kepada manusia itu kebanyakan karena maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan di bulan Desember saya melihat dari fenomena yang ada bahwa bulan Desember ini adalah puncaknya kemaksiatan. Desember ini adalah puncak kenikmatan, terutama pada malam pergantian tahun. Ketika orang begitu bebas, ketika orang begitu banyak yang menghalalkan segala cara, ketika orang harus menabrak persoalan-persoalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi memperingati malam tahun baru itu, dengan seks bebasnya, dengan pergaulan bebasnya, dengan narkobanya, dengan kriminalitasnya, kemudian semuanya numpuk di malam tahun baru itu dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya, maka frekuensi kemaksiatan yang terjadi di malam tahun baru itu jauh lebih banyak ketimbang pada malam-malam atau hari-hari yang lain. Nah, inilah kenapa kita membaca kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah di bulan Desember. Maka kita yakin karena di bulan Desember itu banyak terjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi di kantong-kantong wisata. Dan di kantong-kantong wisata itulah biasanya terjadi prosesi kemaksiatan, banyaknya kemaksiatan. Kalau kita melihat di medsos, lihat di televisi, bagaimana Ancol, bagaimana Anyer, bagaimana Pelabuhan Ratu, bagaimana tempat-tempat hiburan-hiburan itu luar biasa padatnya. Bahkan perjalanan lalu lintas pun terjadi kemacetan yang luar biasa. Bukan macet, tumpul jalanannya. Semuanya tumpah di tempat di kantong-kantong wisata itu. Dan kita yakin mereka bukan zikir bersama, mereka bukan istighosah, mereka bukan tablik akbar, tapi bagaimana merayakan tahun baru itu dengan maksiat, dengan kemubaziran, dengan pemborosan. Nah, ini bisa kita saksikan. Bahkan bukan hanya di tempat-tempat wisata yang mereka sudah meniatkan untuk melakukan itu, bahkan di lingkungan dan masyarakat kita pun masih banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Di antaranya adalah melakukan kemubaziran, ya, dengan memasang petasan. Ya, bukan hanya melakukan kemubaziran, tapi mengganggu tetangga-tetangga yang lain. Dosa tak?
Ya kita pikirin aja sendiri, ketika kita melakukan pembaziran dengan uang harta yang dititipkan kepada kita, lalu jutaan rupiah itu kita keluarkan untuk hanya merayakan malam pergantian tahun dengan petasan kita, dengan kembang api kita, kemudian dengan pesta pora kita, dan kemudian bukan hanya kita yang menikmati, tetangga juga kebagian keberisikannya. Ya bisa kita bayangkan bahwa kita pun akan kebagian dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha. Apalagi ketika malam pergantian tahun baru itu diiringi dengan perempuan, diiringi dengan narkoba, diiringi dengan perjudian, diiringi dengan kriminalitas, itu jauh lebih maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan musibah yang bertubi-tubi. Maka diantaranya adalah banyaknya maksiat di tengah-tengah kita. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sebab musibah datang bertubi-tubi itu banyaknya orang yang berbuat zalim. Dalam surat Al-Qasas 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di kotanya, sebelum dia membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Nah, ini penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami Allah tidak pernah membinasakan sebuah negeri kecuali penduduk negeri itu berbuat zalim. Allah nggak pernah menurunkan musibahnya, Allah nggak pernah menurunkan bencananya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa wa ahluha zalim, kecuali penduduk kampungnya, penduduk negerinya itu telah berbuat zalim. Begitu banyak orang-orang yang berbuat zalim, anak durhaka kepada orang tuanya, pengen motor, pengen sesuatu gak diturutin, bukan hanya menyakiti dengan mulut, tapi juga menyakiti badan, bahkan sampai membunuhnya. Ini adalah kezaliman. Istri sudah banyak berani kepada suaminya, kalau kemana-mana tanpa izin, kalau beli sesuatu tanpa izin suaminya, bahkan berselingkuh ya ketika suaminya tidak ada, bahkan menerima suami-suami orang lain, laki-laki yang bukan muhrimnya, ketika suami-suaminya itu tidak ada di rumahnya. Zalim. Kemudian banyak yang melakukan seks bebas, pornografi, kemudian judi, zina, perampokan, dan pembunuhan di mana-mana. Pelakunya kalau di zaman kita itu adalah laki-laki atau orang-orang dewasa. Tapi saat ini bukan hanya orang-orang dewasa yang melakukan kriminalitas, bukan hanya orang-orang dewasa yang melakukan pornografi, tapi sudah merambah kepada remaja sampai kepada anak-anak. Narkoba, pornografi, perjudian, dan maksiat-maksiat lainnya itu sudah merambah kepada anak-anak. Narkoba itu dulu ya, paling banter di kampung kita itu minum-minuman keras, bir bintang, kopi miring, paling banter. Itu yang melakukan itu adalah orang-orang dewasa biasanya. Tapi hari ini bukan hanya orang-orang dewasa, anak-anak usia SD, anak-anak usia TK, maka mereka rentan dengan permen yang di dalamnya itu ada narkobanya. Maka ini tantangan dalam kehidupan kita, bukan hanya tantangan, tetapi adalah
bagian daripada musibah yang Allah turunkan itu karena banyaknya orang-orang yang berbuat zalim kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa yang ketiga? Sehingga Allah menurunkan musibah yang bertubi-tubi ini karena kelakuan tangan-tangan manusia, karena perbuatan tangan kita, karena perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tangan kita. Banjir karena tangan kita. Buang sampah sembarangan, tempat sampah banyak tapi buangnya ke kali. Got-got diuruk dengan sampah. Karena ulah siapa? Tangan kita. Longsor karena siapa? Longsor karena tangan kita. Hutannya digunduli, pohon-pohonnya ditebang. Gempa juga banyak karena manusia. Kebakaran karena manusia. Maka semua musibah itu banyak karena ulah tangan manusia. Kalaupun tidak dengan tangan manusia secara langsung, mereka yang berbuat maksiat kepada Allah, mereka yang bangga melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah marah, dan marahnya Allah ini kemudian lewat air, marahnya Allah ini lalu lewat api, marahnya Allah ini lalu lewat gempa. Kenapa? Karena begitu bangganya manusia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Bukan takut mereka melakukan maksiat, tapi bangga dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dipertontonkan di medsos, dipertontonkan di YouTube maksiat-maksiat mereka. Seluruh dunia tahu, seluruh dunia mengakses yang mereka lakukan itu. Maka ketika manusia bangga dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan, pantas saja kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala marah dengan berbagai macam musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebenarnya bagi kita bahwa ayat ini adalah teguran. Ya, kita anggap bahwa diri kita adalah sebagai seorang mukmin. Ayat ini teguran. Dalam ujung ayat ini adalah liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian daripada akibat perbuatan mereka itu, maka ujungnya ini adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur kita dengan banjir, Allah tegur kita dengan puting beliung, Allah tegur kita dengan longsor, gempa dan lainnya. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah, agar kita sadar, agar kita insaf, agar kita beristighfar kepada Allah bahwa kita memiliki kesalahan, kita memiliki dosa, kita memiliki maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jewer kita dengan musibah itu supaya apa? Supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak tobat-tobat, maka musibahnya akan semakin banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab yang ketiga, hadirin rahmatullah. Kemudian yang keempat, sebab musibah itu datang bertubi-tubi. Para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dalam surat Al-Isra 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kata Allah, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu,
maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Ini sudah Allah contohkan kepada kaum Ad. Allah sudah contohkan di dalam Quran itu kepada kaum Samud, kepada umatnya Nabi Lut, kepada umatnya Nabi Nuh, kepada umatnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika mereka zalim, ketika mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menjabarkan bagaimana pejabatnya yang melakukan korupsi, ulamanya yang menjual ayat-ayat dengan murah demi untuk mendukung kekuasaan misalnya, dan banyak lagi musibah, banyak lagi kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh, baik itu adalah tokoh negara maupun tokoh-tokoh agama, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan sama sekali negeri tersebut. Maka ini sudah banyak ketika tokoh-tokoh negara, ketika tokoh-tokoh agama ini sudah melakukan kezaliman dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah membinasakan, Allah menghancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Seperti kaum Ad, seperti kaum Samud, seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam yang Allah tenggelamkan di dalam banjir bandang. Bapak saudara hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang kelima? Kenapa musibah ini datang bertubi-tubi? Orang-orang soleh itu diam melihat kemaksiatan. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dia sadar bahwa di sekelilingnya ada maksiat. Dia tahu bahwa di masyarakatnya itu ada kemungkaran, ada perbuatan-perbuatan dosa, bahkan perbuatan dosa yang dilakukan berurat berakal. Ada perjudian, ada perzinahan, ada narkoba, tahu dia, tapi mereka diam, tidak merespon, tidak bereaksi dengan perilaku kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sekelilingnya itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Jadi ketika musibah itu datang kepada kita, bukan hanya menimpa orang-orang yang sedang Allah beri azab, bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang berdosa saja. Gak pernah ada banjir kemudian ngomong, pinggir dulu kiai ya, mau ada banjir ini. Gak ada. Pinggir dulu ya kiai, mau ada gempa ini, sopan banget gempa ya. Tapi ketika musibah itu datang, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja, tapi orang-orang yang berdampak itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, inilah kenapa kita perlu merespon, kita perlu bereaksi ketika ada maksiat-maksiat yang hadir di tengah-tengah kita, yang ada di masyarakat kita. Maka berdosa orang-orang yang soleh itu ketika membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan itu terjadi. Boleh jadi ketika kemudian maksiat itu kita biarkan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sudah menjadi tradisi, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan musibah. Dan musibah itu bukan hanya menimpa orang-orang yang maksiat saja pada satu tempat itu, tapi juga menimpa kepada orang-orang yang alim, kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang baik. Maka kewajiban kita yang insya Allah bahwa kita adalah orang yang baik-baik ini, ketika kita melihat kemaksiatan, sekecil apapun kemaksiatan itu, maka kita harus merespon dengan
setegas-tegasnya sedalam apapun bentuk kemaksiatan. Yang keenam, bahwa musibah yang datang bertubi-tubi ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengoklah dalam surat Al-Baqarah 155, 156, 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, pasti Allah akan turunkan kepada kalian itu musibah-musibah. Berupa apa? Minal khawf. Yang pertama, Allah turunkan musibah kepada kita berupa ketakutan. Datang angin puting beliung, takut, gelisah luar biasa. Datang banjir, begitu takutnya kita kepada banjir. Kepada banjirnya takut, tapi kepada Allahnya kita nggak takut. Kepada gempanya kita begitu takut, tapi kepada yang menciptakan gempanya kita nggak pernah takut. Begitu takutnya. Kenapa kita diciptakan takut? Hati kita ketika Allah menurunkan kekuasaannya itu supaya kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini adalah makhluk yang tanpa daya. Ketika Allah menurunkan kekuasaannya, ketika Allah menurunkan kebesarannya, ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka gak pantas rasanya kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak pantas rasanya bersikap uzur kepada siapapun ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menurunkan musibahnya. Maka pantas kalau kemudian minal khawf, Allah uji kita dengan ketakutan supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ju', Allah juga menurunkan musibahnya itu berupa kelaparan. Lapar itu bukan hak prerogatif orang-orang fakir, orang-orang miskin, tapi begitu banyak orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang banyak harta, mereka pun kelaparan, dan kita pun pasti merasakan lapar. Dan ini adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naqsi minal amwal, Allah juga memberikan ujian kepada kita dengan kehilangan harta, kehilangan uang, kehilangan barang-barang yang kita cintai. Wal anfus, dan juga Allah menurunkan musibah itu dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat tercinta kita, tetangga-tetangga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasamarat, dan kita juga diuji dengan kekurangan buah-buahan, gagal panen, sehingga kita sengsara, sehingga kita kebelangsak, sehingga kita meratap dalam kehidupan ini. Allah uji semuanya itu. Dan di ujung ayat ini Al-Baqarah 155 Allah menegaskan, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar ini? Orang-orang yang sabar ketika mereka diuji oleh Allah dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan harta, dengan kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dengan kekurangan buah-buahan. Siapa orang-orang yang sabar ini? Maka dalam lanjutan ayatnya 156, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah kata Allah ketika mereka ikhlas, ketika mereka ridho terhadap musibah, terhadap ujian Allah, terhadap tantangan-tantangan kehidupan ini, mereka bertawakal, mereka memasrahkan semuanya takdir itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kemudian lisannya dengan enteng menyebut kalimat tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya ini adalah darimu ya Allah, dan akan kembali kepada Engkau ya Allah. Itulah bentuk kepasrahan,
ketawaduan, ketawakalan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguji kita dari mulai ujian teringan sampai kepada ujian terberat kita, tidak ada kalimat yang meluncur dari orang-orang mukmin yang tawakal kepada Allah kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang kita ada yang hilang, duit kita jatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, gempa, banjir, longsor datang kepada kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milikmu ya Allah, dan semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Maka saya hanya bisa pasrah kepadamu ya Allah. Itulah kalimat. Lalu apa balasan Allah kepada mereka-mereka ini? Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika mereka sabar kepada ujian Allah, ketika mereka tawakal, ridho terhadap musibah yang Allah timpakan itu, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini mahal, kasih sayang, sayangnya Allah kepada hamba, sehingga ketika kita diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengeluarkan, melahirkan sifat-sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita tangan yang penuh rahmat, mulut kita mulut yang penuh rahmat, kaki kita, badan kita, semua yang kita lakukan akan lahir sikap sebagaimana rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Lalu bukan hanya rahmat, wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar, ikhlas menerima ketentuan dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu juga akan diberikan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa orang yang ikhlas menerima sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hujan. Hujan ini adalah mayoritas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mulut kita ketika hujan bentar-bentar kita ngeluh, bentar-bentar kita mengumpat, bentar-bentar kita nggak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hujan, aktivitas kita dibatasi, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa melakukan apapun. Jangan, ini adalah bagian daripada ujian Allah. Kita hanya bisa berucap Allahumma shayban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini manfaat buat kami ya Allah. Udah itu saja sebagai bentuk keridhaan kita terhadap ujian dari Allah. Padahal itu juga adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika panas pun sebagai ujian dari Allah, kita sebentar-sebentar ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh kita. Padahal ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati saja, kita syukuri saja. Toh kita masih bisa hidup, toh kita masih bisa survive menjalani kehidupan ini. Gak ada yang kekurangan dalam diri kita. Maka ketika kita menerima apapun musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ampunan, kita akan mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan kita adalah orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadirin rahimahumullah yang terakhir, yang ketujuh, kita sering bertanya dalam hati kita, bagaimana dengan orang yang maksiat? Bagaimana dengan orang yang zalim? Bagaimana orang-orang yang selalu menabrak yang Allah haramkan? Kenapa mereka itu tetap selamat? Kenapa mereka itu tetap survive? Kenapa mereka itu tetap tersenyum dalam kehidupan ini? Padahal mereka banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Allah dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka ini di dunia tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar
Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh sesuatu pun di akhirat kecuali neraka. Mereka semuanya diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang menghalalkan dengan segala cara, orang-orang yang begitu bangga berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diperoleh di dunia ini. Tapi nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan nar kecuali neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la wa habita ma sana'u fiha wa batilun wa ma kanu ya'malun. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di muka bumi ini, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan di muka bumi ini. Sia-sia hartanya, sia-sia kejayaan hidupnya, sia-sia jabatannya, ketika semuanya itu hanya sekedar pangkat dan kemewahan dunia, tapi tidak membuat mereka takut kepada Allah, tapi tidak membuat mereka tunduk kepada Allah, tidak membuat mereka melakukan amal-amal terbaik mereka di dunia ini, tapi membuat mereka menghalalkan segala cara dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatan-jabatan yang tersandang di pundaknya itu. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap bahwa ujian musibah-musibah itu menyiratkan kita, minimal musibah itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan pada saudara-saudara kita yang ada di Pelabuhan Ratu, yang ada di Sukabumi, yang ada di Cianjur sana, dan di berbagai belahan daerah dan negeri lainnya, bahwa saudara-saudara kita yang mukmin khususnya, mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hartanya habis, hancur, mudah-mudahan diganti dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka-mereka yang ada di tenda-tenda pengungsian, mudah-mudahan mereka dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang wafat, mudah-mudahan diwafatkan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di setiap musibah-musibah yang ada melanda kita, mudah-mudahan menjadikan nilai-nilai kesabaran yang tinggi atas diri kita, dan itulah yang akan menaikkan derajat dan kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menghindari kita dari berbagai macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan dan kesilapan. Adallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.